Tadi aku bilang bahwa untuk gaji aku nggak cukup, untuk bayar tukang nggak cukup uang saya, saldo saya di bank. Sementara waktu itu saya sedang pesan barang juga. Dan kalau di total 3 ini tidak cukup, tambah nggak cukup, ya, tambah nggak cukup. Ya. Tetapi Tuhan punya cara lain menjawab doa saya, sehingga membuat saldo saya untuk bayar itu cukup. Material yang sudah saya pesan mulai hari Kamis tidak dikirim-kirim sampai hari Sabtu. Akhirnya saya bilang kepada orangnya Sabtu sore, karena udah percuma kalau dikirim, mending saya pending. Saya bilang, bos, karena aku nggak kamu layani, batalkan aja, nggak jadi aku pesan dari kamu. Karena saya anggap toko itu nggak konsekuen. Padahal saya barusan belanja dia beberapa juta, itu saya bayar cash. Tuhan jauhkan saya dari kesombongan Bapak Ibu. Saya beli material, saya tidak ada satupun utang. Saya bayar cash, saya nggak minta tempo. Bukan uang saya banyak, enggak. Saya hanya nangis sama Tuhan. Ada aja cara Tuhan. Bukan uang saya melimpah, enggak. Tuhan tahu keuangan saya, tahu. Tapi ada aja cara Tuhan. Gitu. Saya batalkan. Nah, dengan saya batalkan itu berarti saya tidak ada pengeluaran untuk pembelian material. Kemudian ada satu mobil Tuhan kirim kemarin untuk servis, hanya satu, tapi cukup untuk bayar gajinya mekanik. Keren kan? Hanya satu mobil datang. Tapi satu mobil datang cukup membayar untuk gaji karyawan di bengkel. Itu Tuhan keren. Kemudian material dibatalkan, berarti saldoku cukup untuk bayar tukang. Aku merenungkan, iya cara Tuhan jawab itu aneh. Kan aku bilang supaya cukup bayar gaji karyawan, tukang, dan lain-lain. Nah, ternyata dengan cara itu. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Tukangku ngomong, Pak, batal nuai, wes gak usah. Kita udah gak butuh itu. Nanti gini Pak, Bapak kan rencana mau bangun gini, bangun gini. Jadi material itu gak usah kita pakai. Dengan cara begini aja, ini, itu udah cukup. Saya bilang, keren juga. Saya bilang, ya wes, tak batal cepet-cepet. Gitu. Nah itulah hikmat-hikmat yang Tuhan kasih. Kan aku bilang tadi, kita mintanya supaya uang kita dicukupkan, diberkati. Cuman cara Tuhan lain. Itunya dibatalkan, tukangku dikasih hikmat sehingga cukup bayar gaji tukang. Aku bilang sama Tuhan, Engkau keren Bapak, Engkau keren. Amin. Iman, saya katakan sekali lagi, iman yang benar, iman yang yakin percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan, menyembuhkan, memulihkan keadaanmu. Ini perlu kita miliki. Jangan iman yang ragu-ragu. Ya. Tadi malam hujan nggak daerah sini? Hah? Tempat kalian hujan nggak? Gerimis. Wisma Tengger katanya hujan deras. Hah? Kalau di Pondok Benawa enggak? Pondok Benawa enggak? Ya, daerah sekitar hujan deras. Manuan? Gerimis. Ya. Bapak Ibu tahu selama kami renovasi itu kan rumah dirubuhkan. Tahu kalau hujan apa yang terjadi? Entek barangnya kan gitu. Ya, sampai kemarin pun tadi malam pun. Jadi ketika setiap mau hujan, maafkan saya sehingga manuan panas. Saya angkat tangan saya ke langit. Ini istri saya saksinya. Setiap hujan, setiap udah mendung gelap, saya angkat tangan saya ke langit. Enggak nolak saja Bapak. Aku hanya ngomong, Bapak,
kalau boleh hujan jangan datang di tempatku. Aku nggak membutuhkan. Kirimlah hujan ke tempat yang mereka membutuhkan. Kalau hujan datang, Bapak, engkau tahu keadaan rumah ini seperti ini. Halo. Hujannya nyengkriku. Makanya aku bilang mohon maaf, manuan jadi panas. Karena hujan gak datang-datang. Setiap mendung aku angkat tangan. Aku angkat tangan. Embun, pindah ya. Embun, pindah ya dalam nama Yesus. Pindah ya. Pindah tuh. Sampai tukang itu lihat. Setiap mendung, dero aku mesti metu nang jopo. Iku lapo lagi kendeng ini gumun. Termasuk tadi malam istriku kehujanan di Wisma Tengger pas lagi beli beras. Tapi di tempatku itu jarak Wisma Tengger mbek nggonku 300 meter. Gak ada hujan itu. Rasanya gerimis juga kagak. Tapi dengar di WA-nya teman-teman, ya hujan deras. Belas kasihan Bapak. Amin. Itu bukti sederhana belas kasihan Bapak. Saya bilang, langsung saya kesaksian, Bapakku keren. Amin. Ya. Saya undang tim musik WL maju ke depan. Kita nyanyi satu lagu. Bapak Ibu bawa pulang firman Tuhan ini. Kita belajar hari ini. Ayo lakukan firman Tuhan ini. Bagaimana supaya kita menerima belas kasihan Tuhan? Ada 3. Dari seorang penyakit kusta yang sederhana, datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Amin. 2, datanglah kepada Tuhan dengan permohonan yang benar. Yang 3, datanglah kepada Tuhan dengan iman yang benar. Iman yang tidak ragu-ragu. Percaya, yakin, seyakin-yakinnya Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan satu lagu. Nanti selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk peneguhan firman Tuhan. Berkati roti dan anggur ini dalam nama Yesus. Amin. Mari John sama Yusak. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa.
berdoa yang seperti Tuhan ajarkan. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukankah roti yang kita angkat dan pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Angkat cawan ini. Bukankah anggur yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Dalam nama Yesus, mari kita minum. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengar, dan hari ini firman-Mu dimateraikan oleh tubuh dan darah-Mu.